Malam itu, jagat raya seolah menahan napas. Di dalam kamar yang hanya diterangi oleh lampu tidur kuning temaram ini, aku bisa mendengar suara detak jantungku sendiri yang beradu dengan detak jam dinding. Suara itu terasa begitu nyata, begitu mendesak, seolah-olah setiap detik yang terlewati sedang menyeret aku menuju sebuah kenyataan yang tak ingin ku ketahui. Jarum jam menunjukkan pukul 11 malam lebih sedikit. Di luar angin malam sesekali mengetuk jendela, namun di dalam sini keheningan justru terasa jauh lebih mengintimidasi. Lalu suara itu muncul. Sebuah bunyi yang sangat halus, namun cukup untuk membuat bulu kuduku berdiri. Kriat. Itu adalah suara engsel pintu kamarku. Pintu yang sengaja aku tutup rapat sebelum merebahkan diri, kini bergerak perlahan. Aku tidak bergerak. Tubuhku kupaksa tetap diam di balik selimut tebal, menghadap ke arah dinding, membelakangi pintu. Namun seluruh indera pendengaranku kutajamkan 1000%. Siapa yang berani masuk ke kamarku di jam seperti ini? Di rumah ini hanya ada aku dan Aldi, anak tiriku. Mas Irwan, suamiku, sedang berada di tengah hutan Kalimantan untuk urusan pertambangan. Ia baru akan pulang 3 hari lagi. Pikiran buruk mulai melintas di benakku seperti kilat. Apakah ada orang asing yang masuk? Ataukah itu Aldi? Tapi untuk apa? Selama setahun aku menjadi ibu sambungnya, kami bahkan jarang berada dalam satu ruangan yang sama lebih dari 5 menit. Aku bisa merasakan seberkas cahaya dari lampu koridor menyelinap masuk melalui celah pintu yang kini terbuka sejengkal. Aku memincingkan mata, melihat bayangan panjang yang perlahan merayap di dinding kamarku. Bayangan itu tinggi, tegap, dan ragu-ragu. Sosok itu tidak langsung masuk. Ia berhenti di ambang pintu, seolah sedang menimbang-nimbang antara niatnya dan rasa takutnya. Ia mengintip, memastikan bahwa aku benar-benar telah terlelap dalam mimpi. Di balik mataku yang terpejam, aku bertanya-tanya pada Tuhan, apa yang akan terjadi malam ini? Apakah ini awal dari sebuah petaka? Ataukah sebuah rahasia yang selama ini terkunci rapat akan segera terkuak? Aku memilih untuk tetap dalam aktingku sebagai wanita yang sedang tidur lelap. Aku ingin tahu sejauh mana keberaniannya akan membawanya masuk ke dalam ruang privasiku. Suara langkah kakinya kini terdengar, sangat pelan, seolah ia sedang berjalan di atas hamparan kaca yang mudah pecah. Setiap langkahnya adalah sebuah debaran baru di dadaku. Menjadi Yani, seorang wanita berusia 32 tahun yang memutuskan menikah lagi, bukanlah sebuah perjalanan yang bertabur bunga mawar. Aku membawa luka masa laluku sendiri, seorang janda yang ditinggal mati suami pertama. Ketika aku bertemu Mas Irwan, pria berusia 50 tahun yang tenang dan penuh kasih, aku merasa Tuhan sedang memberiku kesempatan kedua. Namun aku lupa bahwa cinta Mas Irwan datang dengan satu paket tantangan yang bernama Aldi. Aldi adalah pemuda berusia 20 tahun yang memiliki aura sedingin kutub utara. Sejak hari pertama aku menginjakkan kaki di rumah mewah ini sebagai nyonya baru, Aldi telah memasang kawat berduri di sekeliling hatinya. Baginya, aku bukan ibu sambung. Aku adalah penyusup yang mencoba mencuri perhatian ayahnya. Atau mungkin pengganti yang tak layak bagi mendiang ibunya yang telah tiada sejak ia masih balita. Aku teringat hari-hari pertamaku di sini. Aku mencoba menjadi ibu yang sempurna. Aku memasak makanan kesukaannya, nasi goreng dengan telur mata sapi yang pinggirannya renyah, persis seperti yang sering Mas Irwan ceritakan. Namun saat aku menyajikannya dengan senyum paling tulus, Aldi hanya menatap piring itu dengan tatapan kosong. Aku tidak lapar, ucapnya singkat tanpa menoleh padaku. 10 menit kemudian aku mendengarnya di dapur, sedang merebus mie instan sendiri. Suara gemericik air dan bau mie instan itu seolah menjadi ejekan bagiku. Ia lebih memilih makan makanan instan daripada menyentuh masakan tanganku. Hal-hal kecil seperti itu terjadi setiap hari. Jika aku mencuci bajunya, ia akan mencucinya ulang. Jika aku menyapa saat ia pulang, ia hanya akan menjawab dengan gumaman tak jelas sambil terus berjalan menuju kamarnya. Rasanya seperti aku sedang mencoba memeluk bayangan. Ia ada di depanku, namun jiwanya entah di mana. Mas Irwan sering memintaku untuk bersabar. Dia hanya belum terbiasa, Yani. Sejak kecil dia kurang kasih sayang ibu.
begitu kata Mas Irwan menenangkanku. Tapi kesabaran itu mulai terkikis oleh rasa lelah. Kadang aku menangis sendirian di dapur saat malam tiba, mempertanyakan apakah keputusanku untuk menikah lagi adalah sebuah kesalahan. Aku ingin dicintai oleh anak diriku, sebagaimana aku mencintai ayahnya. Namun, Aldi tetap menjadi sosok misterius yang tak tersentuh, hingga malam sunyi ini mengubah segalanya. Langkah kaki itu kini berhenti tepat di samping ranjangku. Aku bisa merasakan kehadiran fisiknya yang kuat. Suhu udara di sekitarku seolah naik karena pancaran panas tubuhnya. Bau parfum maskulin yang segar, namun bercampur dengan aroma kecemasan tercium jelas. Aku tetap membeku, menahan napas sealami mungkin, agar ia tidak menyadari bahwa aku sedang mengawasinya dari balik kegelapan. Lalu, sebuah keajaiban, atau mungkin sebuah kejutan besar, terjadi. Aku merasakan kasur di sisi kiriku sedikit amblas. Ia duduk di sana. Tidak bersuara, hanya dia menatapku dalam remang cahaya lampu tidur. Cukup lama ia hanya membeku, seperti patung yang sedang berdoa. Kemudian, aku merasakan sesuatu yang hangat menyentuh kulit keningku. Jari-jari Aldi. Ia merapikan helaian rambutku yang menutupi mata dengan gerakan yang sangat lembut. Gerakan yang sangat kontras dengan sikap dinginnya selama setahun ini. Sentuhan itu tidak kasar, tidak pula kurang ajar. Itu adalah sentuhan penuh penghormatan yang bercampur dengan rasa bersalah yang amat dalam. Maafkan aku, Bu. Suaranya pecah di tengah keheningan kamar. Itu adalah sebuah bisikan yang bergetar, syarat dengan beban emosional yang selama ini ia kunci rapat-rapat di balik dadanya yang bidang. Maafkan aku yang selama ini angkuh. Maafkan aku yang pura-pura membencimu karena aku terlalu takut untuk mengakuinya, bahwa aku sebenarnya bersyukur ayah menemukanmu. Aku hampir saja kehilangan kontrol diri. Ingin rasanya aku membuka mata dan memeluknya saat itu juga. Mendengar kata ibu keluar dari mulutnya dengan nada setulus itu adalah kemenangan terbesar bagiku. Namun, ia belum selesai. Aku selalu merindukan ibu setiap kali aku melihatmu menyiapkan baju ayah. Aku merindukan ibu setiap kali aku mencium bau masakanmu yang memenuhi rumah ini. Tapi aku takut, Bu. Aku takut jika aku menyayangimu, aku akan melupakan ibuku yang sudah di surga. Aku merasa seperti pengkhianat jika aku tersenyum padamu. Air mata mulai mengalir di balik kelopak mataku yang terpejam. Ini adalah momen yang paling menyedihkan sekaligus paling indah dalam hidupku sebagai ibu sambung. Aldi bukan membenciku, ia hanya sedang berjuang melawan traumanya sendiri. Namun, tepat saat aku merasa kami telah mencapai sebuah kedamaian, suaranya terhenti. Ia bangkit berdiri, dan aku mendengar suara gesekan laci lemariku yang terbuka. Srek, srek. Bunyi itu seolah-olah merobek keharuan yang baru saja menyelimuti hatiku. Aldi tidak lagi berada di sisi ranjangku. Kini, ia berdiri di depan lemari pakaianku, tempat aku menyimpan kotak perhiasan beludru merah dan sejumlah uang tunai yang biasanya kusiapkan untuk kebutuhan mendadak. Lewat pantulan cermin rias yang bisa kulihat dengan sedikit membuka mata, aku melihat tangan Aldi bergerak dengan cekatan. Ia mengambil kalung emas pemberian Mas Irwan di hari pernikahan kami. Ia mengambil cincin pernikahan cadangan yang jarang kupakai. Ia meraup tumpukan uang merah yang kusimpan di amplop putih. Semua itu ia masukkan ke dalam saku jaketnya dengan gerakan yang terburu-buru, seolah-olah ia sedang dikejar oleh waktu. Duniaku serasa runtuh seketika. Ya Tuhan, jadi semua bisikan manis tadi hanya trik, pikirku dengan rasa sakit yang luar biasa. Apakah dia sengaja masuk dan bicara selembut itu hanya untuk memastikanku tetap tenang dan tidak terbangun saat ia menjarah hartaku? Rasa kecewa yang amat sangat menyelimuti jiwaku. Aku merasa seperti orang bodoh yang baru saja memberikan hatinya untuk diinjak-injak. Setiap lembar uang yang ia ambil adalah hasil kerja keras ayahnya. Setiap gram emas yang ia kantongi adalah simbol cinta Mas Irwan padaku. Mengapa Aldi melakukannya? Apakah dia punya hutang judi? Ataukah dia memang ingin menghancurkanku dengan cara yang paling kotor? Aku ingin sekali berteriak pencuri dan menangkap tangannya, tapi lidahku terasa lumpuh oleh rasa sedih yang luar biasa.
Ia menutup laci dengan sangat pelan, memastikan tidak ada bunyi yang mencurigakan. Sekali lagi, ia menoleh ke arahku. Dalam cahaya yang sangat minim, aku melihat matanya yang basah oleh air mata. Ia tidak terlihat seperti penjahat yang puas dengan hasil jarahannya. Ia terlihat seperti seseorang yang sedang mengubur dirinya sendiri hidup-hidup. Ia lalu berbalik, keluar dari kamar dengan langkah 1000, dan tak lama kemudian aku mendengar suara deru mesin motornya menjauh dari halaman rumah. Aku terbangun dan duduk di tepi ranjang. Kamar ini terasa begitu dingin. Kotak perhiasanku kosong. Begitu juga dengan harapan-harapan yang baru saja aku bangun untuk anak tiriku itu. 3 hari berlalu dengan kegelisahan yang menyiksa. Aldi tidak pulang ke rumah. Ia tidak membalas pesanku, dan teleponnya selalu berada di luar jangkauan. Aku menghabiskan malam-malamku dengan menatap laci yang kosong, bertanya-tanya apakah aku harus jujur pada Mas Irwan saat ia pulang nanti. Aku takut kejujuranku akan menghancurkan hubungan ayah dan anak itu selamanya. Sore itu, Mas Irwan pulang. Ia terlihat sangat lelah, namun wajahnya cerah karena merindukanku. Namun keceriaannya tidak bertahan lama. Saat ia hendak menaruh uang tambahan di laci lemari pakaian, tempat yang sama di mana Aldi mencuri, ia menemukan kunci laci yang sudah tidak pada tempatnya. "Yani, di mana perhiasannya? Kenapa laci ini kosong?" tanya Mas Irwan. Suaranya rendah namun tajam, tanda ia mulai curiga. Aku terdiam di ambang pintu kamar. Lidahku terasa seperti batu. Aku ingin berbohong. Aku ingin melindungi Aldi, meski ia telah mengkhianatiku. Tapi tatapan mata Mas Irwan begitu menuntut kejujuran. "Mas," Aldi yang mengambilnya. Wajah Mas Irwan seketika memerah. Urat-urat di lehernya menegang. "Aldi, kamu serius? Apa yang dia lakukan malam itu?" Aku menceritakan semuanya. Tentang bagaimana Aldi masuk ke kamar, tentang bisikannya yang menyentuh, hingga saat ia mengambil semua itu. Mas Irwan menggebrak meja dengan keras. "Anak tidak tahu diri, aku sudah memberinya segalanya, dan sekarang dia berani mencuri dari ibunya sendiri." Tepat saat amarah Mas Irwan berada di puncaknya, pintu depan terbuka. Aldi masuk dengan langkah gontai. Pakaiannya kotor, wajahnya sangat kusam. Tanpa basa-basi, Mas Irwan menerjang Aldi di ruang tamu. Ia mencengkram kerah baju anaknya dengan sangat kuat, hampir mengangkat tubuh pemuda itu. "Mana perhiasan Yani? Kamu apakan uang itu, Aldi? Jawab!" teriak Mas Irwan dengan suara menggelegar yang memenuhi seluruh sudut rumah. Aldi hanya menunduk. Ia tidak melawan. Ia tidak membela diri. Air mata mulai mengalir di pipinya yang tirus. "Maaf ya, maaf." Hanya itu yang keluar dari bibirnya yang pucat. Mas Irwan sudah mengangkat tangannya, siap mendaratkan tamparan keras pada anak laki-laki satu-satunya itu. Suasana begitu panas, begitu penuh kebencian, hingga aku sadar aku harus bertindak sebelum semuanya terlambat. "Cukup Mas, jangan pukul Nia." Aku berlari dan menarik lengan Mas Irwan, berdiri di antara ayah dan anak yang sedang bersitegang itu. Aku memeluk Aldi yang gemetar hebat, meski hatiku sendiri masih terasa perih karena perbuatannya. "Yani, minggir! Dia harus diberi pelajaran. Dia sudah menjadi pencuri." Mas Irwan berteriak frustasi. "Pukul saja ya, pukul saja aku sampai mati. Aku memang anak tidak berguna." Aldi akhirnya bicara di balik isak tangisnya. Ia merogoh saku jaketnya yang kumal dan mengeluarkan sebuah amplop coklat besar yang lecek. Ia menyerahkannya padaku dengan tangan yang terus gemetar. Aku membuka amplop itu dengan hati berdebar. Di dalamnya bukan uang, melainkan setumpuk kwitansi rumah sakit yang sudah menguning dan sebuah surat pernyataan hutang yang sangat besar. Aku membacanya dengan teliti. Nama yang tertera di sana adalah nama mendiang ibu kandung Aldi. "Apa ini, Aldi?" tanyaku lirih. "Itu utang almarhumah ibu ya. Ibu punya utang besar untuk biaya pengobatan nenek di kampung sebelum ibu meninggal. Ibu berpesan padaku untuk melunasinya diam-diam agar ayah tidak terbebani lagi. Orang yang meminjamkan uang itu mengancamku. Dia bilang akan menuntut ayah ke polisi jika aku tidak bayar minggu ini." Aldi bercerita sambil terseduh-seduh. "Aku tidak punya uang ya. Aku belum bekerja. Aku malu minta pada ayah, karena ayah sudah terlalu banyak berkorban untukku.
Dan aku terlalu gengsi untuk minta pada Ibu Yani, karena selama ini aku sudah jahat padanya. Suasana seketika menjadi sunyi senyap. Kemarahan Mas Irwan menguap, digantikan oleh rasa sesak yang luar biasa. Ia melepaskan cengkramannya pada kerah baju Aldi. Kwitansi itu adalah bukti nyata dari beban berat yang dipikul seorang anak berusia 20 tahun sendirian selama ini. Jadi, uang dan perhiasan itu untuk melunasi hutang idumu? Tanya Mas Irwan dengan suara yang bergetar. Aldi mengangguk lemah. Aku sudah melunasinya kemarin. Aku tidak bermaksud mencuri untuk kesenanganku ya. Aku hanya ingin ibu tenang di sana. Dan ayah tidak diganggu oleh penagih hutang itu lagi. Maafkan aku, Bu Yani. Aku sudah menggunakan cara yang salah. Aku menarik Aldi ke dalam pelukanku. Kali ini ia tidak menolak. Ia menangis di bahuku, menumpahkan segala beban, rasa bersalah, dan kerinduannya pada sosok ibu yang selama ini ia tekan. Kejadian malam itu menjadi titik balik yang luar biasa dalam keluarga kami. Mas Irwan yang awalnya sangat marah, akhirnya menyadari bahwa ketidakterbukaannya dan kesibukannya membuat Aldi merasa harus menanggung beban sendirian. Ia memeluk anaknya lama sekali malam itu, sebuah pemandangan yang belum pernah kulihat selama setahun aku tinggal di sini. Maafkan ayah, nak. Ayah yang salah, karena tidak tahu bebanmu, bisik Mas Irwan. Namun, perubahan yang paling mencolok terjadi pada hubungan aku dan Aldi. Sejak hari itu, tembok es di rumah ini mencair sepenuhnya. Aldi tidak lagi menjadi bayangan yang dingin. Ia mulai keluar dari kamarnya, duduk bersama di ruang tengah, dan yang paling membuatku bahagia, ia mulai memakan masakanku dengan lahap. Bu, boleh aku minta nasi gorengnya lagi? Enak sekali, ucapnya suatu pagi dengan senyum malu-malu. Kalimat sederhana itu membuat mataku berkaca-kaca. Aldi berubah menjadi anak yang sangat perhatian. Ia mulai membantu pekerjaan rumah tanpa ku minta. Ia mencuci motor, menyiram tanaman, bahkan menemaniku belanja ke pasar jika Mas Irwan sedang tidak ada. Ia tidak lagi keluyuran tak jelas hingga larut malam. Ia memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya, sesuatu yang dulu sangat ia benci. Aku ingin sukses, Bu. Agar nanti kalau aku punya uang sendiri, aku bisa mengganti semua perhiasan ibu yang dulu aku ambil, katanya saat kami sedang duduk di teras sore hari. Aku mengusap kepalanya dengan kasih sayang. Aldi, perhiasan itu tidak ada artinya dibanding kehadiranmu sebagai anak ibu yang baik. Ibu sudah memaafkanmu sejak malam itu. Yang ibu inginkan hanyalah melihatmu bahagia dan punya masa depan yang cerah. Kami menghabiskan banyak waktu untuk mengobrol. Ia bercerita tentang cita-citanya menjadi seorang insinyur, tentang ketakutannya di masa lalu, dan tentang betapa ia kini merasa memiliki keluarga yang lengkap. Rumah yang dulu terasa seperti asrama yang dingin, kini berubah menjadi sebuah istana kecil yang penuh dengan tawa dan kasih sayang yang tulus. Waktu terus berjalan, dan luka lama kini telah benar-benar sembuh, meninggalkan bekas yang justru memperkuat ikatan kami. Aldi berhasil diterima di sebuah universitas negeri ternama. Hari di mana pengumuman itu keluar adalah hari yang paling emosional bagi kami bertiga. Mas Irwan menangis bangga, dan Aldi langsung memelukku erat sebelum memeluk ayahnya. Terima kasih sudah tidak menyerah padaku, Bu, bisiknya di telingaku. Sekarang, setiap kali aku melihat Aldi berangkat kuliah dengan semangat, aku selalu teringat pada nasihat orang-orang dulu. Mereka bilang, hati-hati menikah dengan duda beranak. Hidupmu akan repot. Tapi kini aku bisa membuktikan bahwa mereka salah. Repot itu ada jika kita menghadapinya dengan kemarahan. Tapi, jika kita menghadapinya dengan ketulusan dan kesabaran, repot itu akan berubah menjadi sebuah kehormatan. Aku merasa menjadi wanita yang paling lengkap. Aku memiliki suami yang sangat mencintaiku, dan aku memiliki seorang putra yang, meski tidak lahir dari rahimku, namun ia lahir dari kasih sayang yang kupupuk dengan air mata dan doa. Kami sering pergi berziarah ke makam mendiang Ibu Aldi bersama-sama. Di depan pusara itu, aku berjanji dalam hati untuk menjaga Aldi sebagaimana ibu kandungnya akan menjaganya jika ia masih ada. Aldi kini sering mengajak teman-temannya ke rumah. Ia dengan bangga memperkenalkan aku pada teman-temannya. Kenalkan,
"Ini ibuku, dia jago masak nasi goreng paling enak sedunia," ucapnya dengan bangga. Kalimat itu selalu berhasil membuat pipiku merona dan hatiku menghangat. Perjalanan ini memang berat di awal. Pintu kamar yang terbuka malam itu hampir saja menjadi awal dari kehancuran. Namun Tuhan mengaturnya menjadi awal dari sebuah pemulihan. Aku belajar bahwa tidak ada hati yang terlalu keras untuk dilunakan oleh kasih sayang yang konsisten. Cinta itu tidak butuh ikatan darah untuk menjadi nyata. Ia hanya butuh sebuah hati yang mau mengerti dan memaafkan. Sahabat jendela kisah masa kini, kisahku mungkin terdengar seperti drama, namun ini adalah realita yang bisa terjadi pada siapa saja. Kita seringkali menghakimi seseorang dari perilaku luarnya saja, tanpa mau bertanya luka apa yang sedang mereka sembunyikan di balik sikap dinginnya. Aldi mengajarkan aku bahwa terkadang kemarahan adalah bentuk lain dari rasa putus asa, dan pencurian adalah bentuk lain dari jeritan minta tolong yang tak sanggup diucapkan. Jangan pernah lelah untuk menjadi orang baik, bahkan kepada mereka yang memperlakukanmu dengan buruk. Karena kamu tidak pernah tahu, mungkin kebaikanmu adalah satu-satunya cahaya yang mereka butuhkan untuk menemukan jalan pulang. Sebuah keluarga tidak harus sempurna, ia hanya perlu tetap bersama dalam badai maupun cerah. Jadilah seperti air yang tenang, yang mampu melunakkan batu karang yang paling keras sekalipun dengan ketekunan. Karena pada akhirnya, bukan siapa yang datang pertama dalam hidup kita yang paling penting, melainkan siapa yang memilih untuk tetap tinggal dan berjuang bersama kita hingga akhir. Terima kasih telah menemani perjalananku malam ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Tetaplah menjadi jendela yang membawa cahaya bagi sesama.